Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah guys, hari ini saya mau mengupdate tanaman padi saya ini yang sekarang usianya 29 hari setelah tanam. Nah, jadi guys, ini mau saya tunjukkan dulu. Nah, ini dia pertumbuhan tanaman padi saya saat ini. Dan alhamdulillah hari ini masuk di musim penghujan. Dan sayangnya kalau masuk di musim penghujan ini tanaman padinya hampir karam. Nah, jadi ini harap maklum karena memang ini memang lebih rendah. Karena waktu itu saya keduk tanahnya. Karena tanah ini terlalu tinggi, makanya saya keduk. Dan ini juga, nah yang ini saya keduk juga ini. Seluas berapa meter ini ya. Ya kalau di sini kurang lebih sekitar hitungannya 8 rantai atau 7 rantai setengah lah ya. Kurang lebih kalau dimeterkan dianya 8 kali 4 3.200 meter. Nah, jadi untuk keseluruhan total saya beladang hari ini 14 rantai. 14 rantai berarti dia sekitar 5.600 meter persegi. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi tanaman saya. Alhamdulillah di usia 29 hari setelah tanam. Tapi sayangnya ini agak karam. Tapi nggak apa-apa. Selagi tanaman ini masih nampak ujung daunnya atau setengah ini terendam, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nah, demikian. Dan di usia 29 hari setelah tanam ini saya baru melakukan pemupukan 1 kali, yaitu pupuknya pupuk Ponska dan urea sebanyak 4 sak atau 4 karung atau 200 kilogram. Nah, demikian diantaranya pupuk Ponskanya 3 karung dan pupuk ureanya 1 karung. Keempat pupuk ini masing-masing pupuk yang subsidi ya guys. Dan alhamdulillah saya kebagian pupuk subsidi karena memang pembelian pupuk subsidi ini nggak bisa banyak-banyak, jadi nyicil ibaratnya. Kalau seandainya kita tahu ada pupuk di toko pertanian, ya kita beli seadanya. Dapat 1 sak ya dapat 1 sak, dapat 2 ya dapat 2. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini perbandingan tanaman ini. Jaraknya sekitar 20 cm. Tuh. Nah, kalau dulu ini imbang guys, bahkan lebih tinggi dari ini. Lebih tinggi ini ketimbang yang ini. Tapi karena dikeduk, jadinya dia ini terlihat lebih rendah. Mengapa saya memutuskan untuk mengambil tanahnya ini? Karena kalau di sini kan dia lebih tinggi, tentunya air dari irigasi lebih susah memasukkannya. Kalau itu dari situ bisa, cuman kan kita hitungannya menumpang dari tetangga. Jadi kita segan. Kalau dari sini nggak bisa kita masukkan karena ini lebih rendah pada waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah ini sudah lebih tinggi dan ini lebih rendah dan masukkan airnya lebih gampang. Tapi kendalanya seperti ini konsekuensinya. Ketika hujan deras ini lebih banyak masuk air ketimbang yang ini. Nah, demikian guys. Dan ini padi umurnya 3 bulan lebih. Ini padinya nggak seperti padi impari. Ini padinya padi umur yang panjang. Kalau nama varietasnya banyak jenis. Kalau saya menyebutkan ini padi umur panjang aja lah, karena banyak kali nama yang dilabelkan sama orang-orang petani di sini. Ada yang bilang ini padi padi Thailand kayak, terus MR 2019, MR 219, banyak jenis macam-macam. Kebetulan memang ini padi saya beli dari tetangga. Padi yang sudah ditanam di musim semalam. Nah, ini dia. Jadi banyak sekali nama-namanya. Nah, kalau ini, oh ya, untuk penyemprotan ini baru saya lakukan penyemprotan 1 kali. Nah, ini dia. Penyemprotannya pestisidanya yang saya gunakan seperti biasa. Ada pestisida yang sistemik, kontak, dan lambung. Kemudian dicampur dengan racun rumputnya, rumput yang ada di persawahan ini. Saya pakai
merek Benfuron. Nah, demikian. Nah, ini jenis padi serang. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Tuh, ini serang. Beda kan, guys? Nah, itu dia. Dan tingginya juga lebih beda. Padahal ini sawahnya lebih tinggi dari punya saya. Nah, tapi ini nanti cepat panennya. Lebih cepat panennya dari saya. Karena nanamnya hanya beda 2 hari. Saya lebih dulu 2 hari. Nah, demikian. Yang sana juga di keduk. Nah, itulah resikonya kalau tanam padi setelah dikeduk ini ya. Nah, sebelah sana itu teman-teman bisa lihat air semua. Jadi tenggelam. Nanti kita ke sana kita lihat. Nah, demikian guys. Dan alhamdulillah ini kayaknya pertumbuhannya bagus. Pertumbuhannya cukup lumayan bagus ya. Nah, 1 kali penyemprotan. Biasanya kalau di musim penghujan ini hama ulat itu berkurang ya guys. Karena kalau di musim penghujan ya mungkin ini hanya asumsi saya aja. Setelah mengamati dari dulu dari bertani ini. Kalau di musim penghujan kenapa nggak banyak hama ulat? Karena dia yang pertama telurnya itu tidak berkembang karena cuacanya dingin. Terus kemudian hama ulat itu kalau kena hujan ada kemungkinan jatuh ke bawah, ke air, dan dia pasti mati. Jadi mengurangi hama ulat. Tapi kekurangannya ketika nanti padi ini mulai keluar malainya, hama walang sangit itu sangat banyak. Biasanya di musim hujan hama walang sangit itu cukup banyak. Bukan cukup lagi, bahkan sangat banyak. Yang biasanya kalau di musim panas itu kita membasmi walang sangit itu hanya 1 sampai 3 kali. Kalau udah di musim penghujan ini bisa lebih dari 3 kali. Biasanya saya sampai 5 kali penyemprotan kalau untuk di musim penghujan. Nah, kelemahannya lagi padi gampang cepat tumbang atau rubuh. Karena kalau di musim penghujan sama-sama kita ketahui pasti angin banyak. Anginnya cukup kencang. Ditambah lagi masuk hujan, ditambah angin, rubuh semua. Nah, demikian guys. Nah, itulah dia kekurangan dan kelebihannya. Tapi ini nanti kita lihat aja apakah ini dia tahan serangan dari angin atau enggak. Tapi biasanya ini tahan kalau padi yang ini. Karena batangnya cukup besar. Nah, tadi saya sebutkan kalau di musim penghujan itu banyak walang sangit, itu saya zoom biar teman-teman bisa lihat. Nah, sudah ditunggui walang sangit. Mana dia? Nah, itu dia guys. Nampak kan guys? Saya tunjukkan ya. Nah, itu dia. Nah, udah ditunggui dengan walang sangit. Masih umur 29 hari. Jadi itu nanti dia bakalan beranak pinak. Nah, itu ada saya lihat 1, 2, 3. Saya lihat ada 3 ekor. Nah guys, ayo kita lihat ini padi tetangga yang terendam banjir. Nah, ini dia. Jadi nampak perbedaannya. Ini punya saya. Nah, ini sama ini punya tetangga. Memang kebetulan ini lebih rendah dari yang ini guys. Kurang lebih 1 jengkal atau 10 cm. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat. Sedih memang kalau dipikir-pikir. Tapi ya bagaimana lagi. Alam yang berbuat, kita nggak bisa mengendalikan alam. Kalau alam sudah berbicara, semuanya bakalan terjadi. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Kalau dia padi yang sudah terendam dan kemudian pucuknya nggak kelihatan seperti itu, nah itu dia. Itu nggak bakalan bisa hidup lagi. Kalau dia terendamnya lebih dari 3 hari. Kecuali kalau yang masih nampak seperti ini. Nah, itu dia. Itu masih bisa hidup. Nah, itu yang punya itu datang itu orangnya. Melihat kondisi tanaman. Halo bro. Sedih guys, sedih. Nah, itu dia. Piye iki? Oh alah, lah ojo pasrah ngono lho. Iya, wis mulai mbuang iku banyuhe, tenang ae. Iya, kali serong dino ya kan? Nah, jadi udah pasrah. Kalaupun dikuras ini percuma, guys.
hanya membuang-buang waktu dan energi dan uang aja. Karena kemana-mana banjir, di sana juga banjir. Kalau di sana itu lebih tinggi, jadi masih aman. Nah demikian guys. Oke guys, videonya untuk hari ini cukup sekian dulu. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, dan teman-teman bisa lihat itu di langit sudah mulai mendung dan cuacanya juga sumuk guys, semromong bahasa Jawa nih. Jadi ada kemungkinan nanti bakalan hujan lagi nih. Aduh. Oke, saya ulangi. Oh, jadi me. Lah, balik tenan. Ah, ngarang-ngarang ngopoin ladang rupane, nyemprot. Oh, alah. Sedih guys. Balik nganggur wonge.